Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Oke, kami akan lanjutkan jari channel. Seperti biasa, jangan lupa untuk bantu tekan tombol like dan berkomentar. Terima kasih. Bab 1431. Haha, bagus. Tang Zichen pergi dengan senyum dingin. Tang Zichen kembali ke keluarga, dan besok Tang Zichen pasti akan pergi ke perayaan Jing juga. Saat ini, di Royal Academy, Ken Nui membawa Yaolan bersamanya, memperkenalkan tempat itu ke Yaolan. Tang Zichen meminta Yaolan untuk pergi ke Royal Academy bersama Ken Nui, jadi Yaolan melapor ke Royal Academy hari ini. Ken Nui dan Yaolan benar-benar cocok bersama. Ini adalah Wind Motion Cliff, tebing tertinggi di Royal Academy. Ini Danau Pincau, seringkali ada orang kuat yang menginjak air dan berlatih seni bela diri di permukaan. Saat itu, mereka bertemu dengan beberapa orang secara langsung. Yo, bukankah ini Sang Qin dari klan Sang? Seorang anak laki-laki dengan usia yang sama berkata. Ken Nui memandangi mereka, lalu berkata, Yaolan, aku akan memperkenalkanmu ke tempat lain. Ken Nui menarik Yaolan dan ingin pergi, jika sebelumnya orang-orang ini akan bertarung dengan sikap sarkastik semacam ini terhadap Ken Nui, tetapi sekarang dia memilih untuk mundur karena anak laki-laki ini, semuanya berasal dari klan Jing, dan salah satu dari mereka juga cucu Jinglong. Tidak perlu mengatakan siapa Jinglong lagi, dan Ken Nui tidak ingin menimbulkan masalah bagi keluarga. Berdiri di sana, Jinglong itu berteriak. Ken Nui berhenti, memandangi sekelompok orang dan berkata, ada apa? Jing Teng, jangan pergi terlalu jauh, aku hanya tidak ingin berkonflik denganmu. Yang dipanggil Jing Teng mendengus Ken Nui, jangan berpikir kamu berani menjadi sombong di depanku hanya karena kamu adalah putra dari keluarga kerajaan Sang. Tolong, oke. Sekarang kamu yang sombong di depanku, aku tidak main-main denganmu. Ken Nui, apakah kamu berani mengacau denganku? Kakekku adalah Jinglong, bisakah kamu mengacau dengannya? Jika tidak ada yang lain, aku akan pergi. Ken Nui menarik Yaolan untuk pergi. Tunggu Ken Nui, apakah aku membiarkanmu pergi? Jing Teng itu sangat marah. Jing Teng, apa yang kamu inginkan? Meskipun Jing klan kamu sekarang memanggil dengan keras, apakah sang klan kita saat ini masih royalty? Kamu lebih baik menunjukkan rasa hormat kepadaku, selain itu ayahku sudah kembali, jangan main-main denganku. Ken Nui berkata di bawah amarahnya. Hahaha, ayahmu, Sang Hong, aku pooh, di depan kakekku Jinglong itu hanya cacing. Ken Nui menghunus pedangnya, Jing Teng, kamu bisa menghinaku, tolong jangan menghina ayahku. Hahaha, aku mengatakan yang sebenarnya, di depan kakekku, ayahmu bukan pukulan, apakah dia masih seekor naga? Kamu, Ken Nui sangat marah. Yaolan di sisi lain juga mendengar dengan jelas anak laki-laki dengan usia yang sama di depan mereka adalah murid dari klan Jing. Yaolan sibuk berkata Ken Nui, jangan impulsif dulu. Ken Nui meletakkan pedangnya, hatinya sangat tertekan, keluarga tidak dapat melakukannya, anak-anak dari keluarga akan diganggu. Hanya Ken Nui juga memahami kebenaran ini, beberapa tahun yang lalu ketika klan Sang berada di pusat perhatian, di Royal Academy, yang berani bersikap arogan terhadap anak-anak klan Sang. Jing Teng itu bertanya, Ken Nui, siapa orang di sampingmu ini? Itu bukan urusanmu. Siapa bilang itu bukan urusanku, aku ingin mengejarnya. Jing Teng itu menatap Yaolan dan menjilat bibirnya dan berkata. Ken Nui sangat marah, Jing Teng, jangan mencari kematian, dia adalah selir ayahku, beraninya kamu. Yo, jadi itu selir Sang Hong ayahmu sapi tua, benar-benar memakan rumput muda, sungguh tak tahu malu. So, Ken Nui segera bergegas dan membunuh Jing Teng itu. Sayangnya, Jing Teng adalah pakar peringkat teratas di kelas dan Ken Nui dikalahkan dan ditundukkan olehnya dalam waktu singkat. Ken Nui, jika kamu menyentuhku lagi, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Jing Teng, lepaskan aku.
Melepaskanmu tidak apa-apa, tapi kamu harus berjanji padaku satu syarat, jadilah pacarku. Ken Nui meludah. Jing Teng ini, alasan mengapa dia selalu mempersulit Ken Nui sebenarnya karena, dia pernah mengejar Ken Nui sebelumnya, tapi sayangnya Ken Nui menolak dan mereka berada di kelas yang sama. Meskipun bakat Ken Nui tidak menonjol, tetapi penampilannya diwarisi dari orang tuanya, dan dia adalah bunga terkenal dari Royal Academy, bagaimana mungkin Jing Teng tidak menyukainya? Sayangnya, Ken Nui tidak melihatnya sebagai ya, jadi Jing Teng mulai kesal dengan Ken Nui. Saat ini, Yao Lan terbang. Bang! Yao Lan menamparkan Jing Teng dan menyelamatkan Ken Nui. Ranah Yao Lan satu tingkat lebih tinggi dari Ken Nui dan bakatnya tinggi, Jing Teng bukan tandingannya. Puff! Jing Teng memuntahkan seteguk darah. Jing Teng menggertakkan giginya dan berkata, beraninya kalian memukuliku. Yao Lan mendengus, kamu klan Jing, bukankah kamu bangsawan, bukankah kamu juga berani menginjak kepala anak kerajaan? Oke, kalian tunggu dan lihat, aku akan mencari seseorang. Jing Teng dan kelompoknya pergi. Ken Nui dan Yao Lan juga sibuk kembali ke asrama, berpikir bahwa masalah ini akan selesai. Namun, mereka tidak menyangka bahwa Jing Teng tidak akan melepaskannya dan pergi memanggil saudara tangnya, Jing Yi. Jing Yi berusia 25 tahun dan secara alami jauh lebih kuat. Bang! Jing Yi menendang pintu asrama Ken Nui yang terbuka. Di asrama Ken Nui, salah satu teman sekamarnya sedang berganti pakaian dan bersembunyi di balik selimut dengan panik. Kamu, apa yang kamu lakukan? Saat ini, Tang Zichen baru saja kembali dari kakeknya. Awalnya, Tang Zichen ingin mengunjungi kakek buyutnya, tetapi kakek buyutnya berada di pencerahan tenang, jadi dia tidak repot. Pada saat ini, seorang putra dari klan Sang terbang masuk. Paman Sang Hong. Kamu. Aku putra Sang Chao. Oh, jadi kamu anak Sang Krabi, ada apa? Paman Sang Hong, tidak bagus, Ken Nui dipukuli di akademi. Alis Tang Zichen berkerut. Ken Ren berteriak ketika dia mendengar siapa yang memukuli Ken Nui. Itu adalah anak dari klan Jing, ada seorang pria bernama Jing Teng di kelas klan Jing, dia melawan Ken Nui di mana-mana karena dia tidak bisa mengejarnya, dia dulu baik-baik saja, tapi sejak Jing Long melangkah ke kembali Void, Jing Teng menjadi lebih sombong. Kali ini, bahkan lebih sombong, melihat Ken Nui dengan teman sekamar baru yang cantik, jadi dia berkata bahwa dia ingin mengejarnya. Ken Nui mengatakan orang itu adalah selir Paman Sang Hong, lalu Jing Teng memarahi paman Anda tidak tahu malu, dan juga bernegosiasi dengan Ken Nui, jika dia ingin dia berhenti mengejar selir paman, Ken Nui harus menjadi pacarnya. Tentu saja Ken Nui tidak mau, dan bertengkar dengannya. Setelah kembali ke asrama, Jing Teng itu masih tidak berhenti, memanggil sepupunya Jing Yi, mendobrak pintu asrama Ken Nui, aku segera datang untuk memberitahu paman. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Tang Zichen terbang ke Royal Academy. Anak-anak dari klan Jing ini bahkan belum menjadi bangsawan, tetapi mereka menjadi sombong dan menunggangi kepala anak-anak klan Sang. Tang Zichen tidak akan pernah melepaskan Jing Teng itu, dan Jing Yi hari ini. Meskipun klan Jing telah menjadi pusat perhatian akhir-akhir ini, sayang sekali Tang Zichen tidak menempatkan mereka di matanya sedikit pun. Saat ini di asrama Ken Nui, wajah Ken Nui memiliki beberapa bekas tamparan. Anak laki-laki bernama Jing Yi meraih pakaian Ken Nui dan berkata, Sang Ken, klan Sang Anda sudah akan jatuh, dan Anda masih berani menjadi sombong. Apakah Anda tidak tahu bahwa pagi ini, lebih dari 10 orang-orang Sang saya pergi ke keluarga untuk mengunjungi kakek Jing Long. Apa yang kamu sombongkan? Ken Nui berkata dengan marah, lepaskan tanganmu, kamu yang agresif, aku tidak memprovokasimu, kamu yang sombong. Masih sombong. Ken Nui memiliki bekas tamparan lain di wajahnya. Yao Lan ingin datang untuk membebaskan dirinya, tetapi Jing Yi itu lebih kuat dari Yao Lan, dan menahan Yao Lan sekaligus, dan juga berusaha menyentuh pantat Yao Lan. Yao Lan meronta, dan tidak membiarkannya berhasil tapi sangat marah.
Tang Zichen segera tiba di Royal Academy dan mendarat di atap di seberang asrama Qin Nui. Sekilas Tang Zichen melihat dua anak raja yang sombong dan tak tertandingi di asrama Qin Nui. Terlebih lagi, Tang Zichen juga melihat sidik jari di wajah Qin Nui. Tiba-tiba, Tang Zichen sangat marah. Tang Zichen bahkan tidak memikirkannya dan memotong dengan pedang. Swoosh! Cahaya pedang itu dipotong langsung di asrama Qin Nui. Detik berikutnya, anak laki-laki bernama Jingyi dari asrama Qin Nui terbelah dua oleh cahaya pedang itu, dari ujung kepala sampai ujung kaki, dengan suara gemerincing. Darah menyembur kemana-mana, dan seluruh asrama dipenuhi darah, serta semua orang di asrama, wajah mereka tertembak dengan banyak darah. Butuh beberapa detik sebelum semua orang di asrama bereaksi dan berteriak. Seorang pria yang baik berteriak pada saat yang sama, dan jeritan itu bergema di seluruh asrama, dan gadis-gadis itu tertegun. Dan pria bernama Jing Teng, dia melihat dua buah sepupu yang jatuh di lantai, dia tercengang. Tang tang tang. Tubuh Jing Teng bergetar dan memanggil, dia ingin berjalan, tetapi dua sepupu itu, dia tidak tahu harus pergi ke bagian mana. Bas! Pada saat itu, bayangan gelap dengan amarah menyerbu ke dalam asrama. Ketika semua orang melihat itu adalah Tang Zichen. Ayah! Orang Kasim, Qin Nui dan Yao Lan masing-masing memanggil. Tang Zichen sedikit menyesal ketika dia melihat Qin Nui terlihat sangat ketakutan. Jika dia tahu sebelumnya, dia tidak perlu menyembunyikan dirinya untuk sementara setelah dia kembali kemarin lusa, sehingga Jing tidak berani menjadi sombong dan Qin Nui tidak akan menderita ketakutan ini hari ini. Qin Nui, tidak apa-apa, tidak ada yang berani menggertakmu lagi. Setelah mengatakan itu, Tang Zichen menatap Jing Teng. Tubuh Jing Teng itu gemetar. Namun, Jing Teng mengingat kakeknya, Jing Long, dan masih mengumpulkan keberanian untuk berkata, Sang Hong, kamu membunuh sepupuku, kakekku tidak akan membiarkanmu pergi. So, Tang Zichen bahkan tidak melihat tangannya memukul dengan pedang, dan detik berikutnya, kepala Jing Teng berguling ke tanah, dan berguling di kaki Tang Zichen. Tang Zichen mengangkat kakinya, bang. Seseorang menginjaknya. Teriakan lain dari asrama. Jadi semua gadis memandang Tang Zichen, sangat ketakutan. Tang Zichen berkata, Qin Nui, Yao Lan, kembalilah ke keluarga dulu. Bagus. Setelah membunuh Jing Teng dan Jing Yi, Tang Zichen pulang bersama Qin Nui dan Yao Lan. Dalam perjalanan pulang, Qin Nui ketakutan dan berkata, Ayah, apakah tidak apa-apa jika kita membunuh dua anak jenius Jing? Ini semua salahku, prospek Jing sangat besar sekarang dan aku masih menimbulkan masalah. Tang Zichen mendengus, jangan khawatir, aku akan menanganinya sendiri. Saat ini, di klan Jing, beberapa orang kuat sedang mengobrol. Itu adalah Jing Long, yang baru saja melangkah ke Void yang dikembalikan, dan dua orang kuat lainnya dari klan Jing dari tahap pertama Void yang dikembalikan, serta beberapa tetua keluarga tingkat Deng Feng lainnya. Saat ini, beberapa dari mereka sedang dalam suasana hati yang sangat baik, karena klan Jing akan memiliki masa depan yang cerah dalam beberapa dekade mendatang. Salah satu dari mereka berkata, baru-baru ini, putra dan putri Jing klan kami tampaknya sedikit membengkak di luar. Sudah, beberapa dosen dari Royal Academy datang untuk bereaksi, mengatakan bahwa dalam setengah tahun terakhir anak dan cucu kita dari Jing Clan telah menyebabkan lebih banyak masalah di Royal Academy. Kakak ketiga, haruskah kita memberitahu anak-anak itu dan cucu untuk menahan diri? Lagi pula kami Jing Clan belum menjadi bangsawan. Kesempurnaan Agung Deng Feng yang berusia sekitar 150 tahun berkata kepada Jing Long. Jing Long tersenyum, tidak perlu menghentikannya, semua orang dapat melihat bahwa klan Jing kita adalah keluarga kerajaan berikutnya, itu sebabnya anak-anak klan Jing kita menjadi sombong, ketika setiap keluarga kuat anak-anak mereka akan lebih unggul. Mengapa? Bahwa klan Jing kita kuat tetapi anak-anak kita harus menahan diri, ya. Tapi, sekarang klan Sang masih keluarga kerajaan bahwa Sang Yao belum mati anak-anak klan Jing kita semakin banyak mengalami konflik dengan anak-anak klan Sang.
Jinglong itu berkata, sang klan mengandalkan Sang Yao untuk bertahan sekarang. Sang Yao tidak punya waktu bertahun-tahun lagi untuk hidup. Begitu dia mati, kita terikat untuk menjadi keluarga kerajaan. Klan Sang juga harus memahami itu, jadi tidak peduli berapa banyak anak mereka diintimidasi oleh kita, mereka harus tetap bertahan, dan mereka harus beradaptasi untuk diturunkan dari keluarga kerajaan menjadi keluarga wakil nasional. Baik. Pada saat ini, seorang pria berlari masuk dengan wajah pucat dan berteriak, "Ini buruk, sesuatu yang besar sedang terjadi." Jinglan, kenapa panik? Kupikir kamu adalah dosen di Royal Academy, kenapa kamu kembali ke sini? Seorang lelaki tua bertanya. Orang yang berlari kembali sibuk berkata, "Ini buruk, sesuatu yang besar terjadi. Sang Hong membunuh 2 anak jenius kami dari klan Jing, Jing Yi dan Jing Teng." Apa? Semua orang berdiri sekaligus, termasuk Jinglong itu. Otot-otot di wajah Jinglong bergetar lebih dari sedikit. Jing Teng adalah cucunya sendiri. Baru saja mereka mendiskusikan bahwa anak-anak dari klan Jing akhir-akhir ini agak sombong. Haruskah mereka menahan diri? Jinglong mengatakan tidak ada yang berani melakukannya, melakukan apapun bahkan jika mereka sombong, tidak perlu menahan diri. Tetapi saat berikutnya mereka mendapat kabar bahwa 2 anak dari klan Jing telah terbunuh. Seorang lelaki tua sibuk bertanya, mengapa ini terjadi? Apakah Sang Hong gila? Apakah dia tidak tahu bahwa keluarga kita, Jinglong, telah melangkah ke dalam kehampaan? Dan yang termuda yang kembali ke kehampaan, yang memberinya saraf. Yang bernama Jinglan berkata, penyebab masalah ini adalah pengejaran Jing Teng atas Sang Qin ditolak. Jing Teng tidak bahagia di dalam mencari masalah Sang Qin di mana-mana. Dan hari ini entah bagaimana ada konflik. Jing Teng adalah dipukuli oleh orang yang dibawa oleh Sang Qin, selir Sang Hong. Jadi Jing Teng memanggil sepupunya Jing Yi, dan Jing Yi mengalahkan selir Sang Qin dan Sang Hong. Ketika Sang Hong mendapat kabar itu, dia bergegas ke Royal Academy dan nyaris tidak ragu-ragu, langsung memotong Jing Yi menjadi 2, lalu memotong Jing Teng dan menginjak kepalanya. Sang Hong, Jing Teng menggertakkan giginya, amarah yang luar biasa. Namun, lelaki tua di sampingnya sibuk berkata, Jinglong, ini bukan masalah sepele, jangan impulsif dulu, sedikit kecerobohan akan menyebabkan kehancuran keluarga kita. Sekarang Sang Yao masih hidup setelah semua, bagaimana jika dia takut setelah kematiannya? Kita akan berurusan dengan klan Sang lagi dan memotong klan Jing kita sampai ke akarnya sekarang. Tidak peduli seberapa jeniusnya kamu, tetapi kamu hanya pada tahap pertama kembali ke kekosongan sekarang. Aduh, sudah kubilang, pertama mari kita anak-anak dari klan Jing, jangan sombong, belum terlambat bagi kita untuk menjadi sombong ketika kita benar-benar menjadi bangsawan, sekarang bagus. Jinglong mengertakkan gigi dan berkata, aku tidak akan pernah membiarkan masalah ini berhenti, begitu Sang Yao mati, aku pasti akan membunuh seluruh keluarga Sang Hong. Seorang lelaki tua berkata, Jinglong, ini semua adalah kata-kata selanjutnya, sekarang setelah ini terjadi, jika anjing Sang putus asa, kamu harus melarikan diri dari kota kekaisaran terlebih dahulu, dan kemudian kembali setelah Sang Yao meninggal. Jinglong mengertakkan gigi dan meraung, sangat tertekan di dalam, dan sekarang ternyata dia harus kabur dulu. Masalah ini, saat menyebar kembali ke klan Jing, juga menyebar ke seluruh kota kekaisaran, semua klan wakil nasional, serta keluarga kerajaan klan Sang. Beberapa klan wakil nasional lainnya, klan Lian, klan Bai, dan klan Zhu, semuanya tertegun. Klan Jing akan bangkit, dan segera matahari terbit, tetapi Sang Hong tidak berhubungan baik dengan klan Jing, dia bahkan mengacaukan klan Jing dan membunuh 2 putra jeniusnya, dan satu dari mereka adalah cucu Jinglong sendiri. Sang Hong ini, apa yang harus saya katakan, apakah dia terlalu cuek pada dirinya sendiri? Bagaimana klan Jing bisa menyelamatkan seluruh keluarga Sang Hong, bahkan seluruh klan Sang?
Tapi, sekarang Sang masih menjadi keluarga kerajaan lagi, meskipun Sang sedang sekarat. Bagaimanapun juga Sang Yao masih hidup. Bagaimana jika Sang Yao takut setelah kematiannya? Sang akan terbuka untuk pembalasan oleh Jing dan mengambil tindakan terhadap Jing. Bukankah itu berarti kota kekaisaran akan memulai badai busuk lagi? Klan Jing juga terlalu tragis. Ia akan memiliki kehidupan yang baik, berubah menjadi keluarga kerajaan, tapi sekarang turun. Ini juga untuk menyalahkan Jing klan itu sendiri. Selama setengah tahun terakhir, Jinglong 138 tahun melangkah kembali ke kehampaan. Seluruh anak Jing klan sombong seperti apapun. Di Royal Academy, anak-anak Jing klan memiliki menginjak kepala anak-anak klan Sang, sehingga mereka akan menemukan malapetaka hari ini. Itu juga kematian mereka sendiri. Bahkan jika mereka ingin menjadi sombong, mereka akan menunggu sampai klan Sang benar-benar direduksi menjadi klan wakil nasional, katakanlah dengan baik. Petik 2. Jinglong itu juga terlalu bangga. Sejak dia melangkah ke Returning Void, seluruh tubuhnya membengkak seolah-olah dia melangkah ke Returning Void tahap ketiga. Alasan mengapa orang tidak berani menyinggung Jing Clan dan mengunjungi Jing Clan karena mereka takut akan masa depan mereka, bukan masa kini mereka. Sekarang senang bertemu dengan seseorang seperti Sang Hong yang tidak takut langit dan menyebabkan masalah, bukan? Sekarang tergantung pada bagaimana Sang akan memilih untuk menanganinya. Saat ini, di istana. Ayah, itu tidak baik. Sang Hong bahkan membunuh dua anak jenius dari klan Jing. Sang mau buru-buru pergi mencari Sang Yao. Apa? Sang Yao terkejut. Sang Hong, apakah dia gila? Jinglong masih sangat muda untuk melangkah ke Returning Void, belum lagi masa depan. Bahkan sekarang, Jing Clan memiliki 3 Returning Void. Ketika aku mati di akhir masa jabatanku, Jing Clan akan segera menjadi keluarga kerajaan. Bagaimana bisa Sang Hong dia pergi dan menyinggung Jing Clan? Itu bodoh. Ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Jing Clan tidak akan pernah membiarkan kita pergi. Ketika kamu mati, kita Sang Clan tidak akan tahu bagaimana kita akan diganggu oleh Jing Clan. Tuhan, Sang Hong terkutuk ini, keluarga sudah menjadi generasi yang rusak dan dia masih sangat merepotkan. Sang Yao menghela napas dalam-dalam dan berkata, pada titik ini, tidak ada jalan keluar lain, bunuh Jinglong, dan pembangkit tenaga void pengembalian lainnya dari Jing Clan, setidaknya buat Jing Clan mundur sampai hampir seperti Sang Clan kita. Namun, saya khawatir Jinglong telah melarikan diri, dan begitu saya mati, dia akan kembali. Ayah, tidak ada tapi, dia pasti telah melarikan diri. Aduh, Sang Hong ini, sungguh hal yang buruk. Pergi dan ambilkan dia untukku segera. Ya, pada saat ini, Jing Clan, Jinglong sudah melarikan diri ke pintu masuk kota kekaisaran. Itu benar, jika Sang Yao membunuhnya dengan hati terbuka untuk mencegah masalah di masa depan, dia harus melarikan diri terlebih dahulu dan kembali setelah Sang Yao meninggal. Namun, saat Jinglong melarikan diri ke pintu masuk kota dan hendak meninggalkan kota kekaisaran, Jinglong melihat seseorang berdiri di tembok kota, seolah-olah dia telah menunggu lama. Orang ini adalah Tang Zichen. Dengan pedang di tangannya, Tang Zichen menatap Jinglong dan tersenyum. Kamu pasti Jinglong, kemana kamu ingin pergi dengan terburu-buru? Ya, Tang Zichen sedang menunggu di sini, dia telah. Setelah menunggu lama, setelah mengirim pulang Ken Nui dan Yaolan, Tang Zichen datang langsung ke gerbang kota dan menunggu. Awalnya dia ingin pergi langsung ke klan Jing, tetapi dia takut Jinglong akan melarikan diri saat pertama kali dia mengetahui berita itu. Jadi untuk berjaga-jaga, dia hanya akan menunggu di gerbang kota. Jinglong memandang Tang Zichen dan meraung, Sang Hong, kamu masih berani muncul di sini. Aku hendak mencarimu tetapi kamu malah datang. Tang Zichen mendengus, Jinglong, kamu akhirnya datang, aku sudah lama menunggumu. Jangan berbohong terlalu banyak mengatakan bahwa kamu akan pergi mencariku, kamu jelas ingin melarikan diri. Aku membunuh 2 anak jenius Jing Clan Anda, termasuk cucu Anda. Sejak saya memotong pedang itu, saya tahu bahwa Jing Clan Anda tidak akan pernah membiarkan seluruh keluarga saya, atau bahkan seluruh klan pergi. Jadi mari bertarung di sini hari ini, hidup atau mati.
Tatapan Tang Zichen dingin. Jinglong mencibir, Sang Hong, hanya kamu. Kamu hanya mengulur waktu, menunggu Sang Yao menyusul. Tapi sayangnya, hanya perlu sekejap mata untuk membunuhmu, dan setelah membunuhmu aku masih punya banyak waktu untuk meninggalkan kota kekaisaran. Dalam beberapa tahun, setelah Sang Yao mati, ketika saya kembali ke kota kekaisaran ini akan menjadi waktu bagi seluruh keluarga Anda, serta klan Sang Anda untuk mengalami nasib buruk. Tang Zichen mendengus pelan, seperti yang diharapkan, sepertinya kita semua berpikiran sama. Tang Zichen sebuah pedang, lalu melepaskan alam di tubuhnya. Kekosongan. Jinglong merasakan alam di tubuh Tang Zichen dan tercengang. Entry Tang Zichen adalah ranah tahap pertama dari Returned Void. Ya, tahap pertama dari Returned Void. Jinglong, kamu pikir kamu luar biasa untuk melangkah ke tahap pertama dari Returned Void di 138. Salah aku, Sang Hong, pada usia 76 tahun, melangkah ke dalam Returning Void. Dengan usia saya sangat muda, saya bisa membuat Jing Clan Anda tidak akan bisa membuka lembaran baru selama ratusan tahun. Awalnya dengan Jing Clan Anda tidak ada dendam, sayangnya cucu Anda menindas putri saya. Tidak peduli hal-hal menyedihkan apa yang akan terjadi pada Jing Clan Anda, pergilah ke bawah tanah dan selesaikan skor dengan cucu Anda Jing Teng. Tidak, ini pasti mimpi, ini pasti mimpi. Teriak Jinglong tidak percaya. Alasan dia sangat bangga sebelumnya adalah karena dia berusia 138 tahun melangkah ke Returning Void yang termuda dalam sejarah baru. Berusia 136 tahun tua, dia hampir mencapai yang termuda, jadi dia sesaat bangga dan tidak bisa berpuas diri, berpikir bahwa dia akan segera dapat menginjak semua orang, tetapi tiba-tiba mengetahui bahwa Sang Hong berusia 76 tahun melangkah ke Returning Void. Pandangan dunianya benar-benar runtuh. Bagaimana mungkin ada kembali ke kekosongan begitu mudah? Lakukan mimpi musim semi dan musim gugur ibumu. Setelah mengatakan itu, Tang Zichen menebas dengan pedangnya. Swoosh! Sama seperti sebelumnya di Grand Precious Empire, dengan Health Jin dan Guolu, pedang itu secemerlang pelangi, dan pedang Qi yang tiada taranya seperti galaksi lurus ke bawah. Jinglong panik dan mengangkat pedangnya untuk menghadapinya. Kleter, pedangnya hancur dalam satu gerakan, mendorong dan menghancurkan. Wow! Tubuhnya terasa seperti tergores oleh pedang yang tak terhitung jumlahnya, dan rasa sakit menyebar ke setiap saraf. Jinglong mendesis, dan di detik berikutnya, pakaiannya sudah berubah menjadi bubuk, dan di sekujur tubuhnya, dia berlumuran darah dan dikupas mentah. Di kejauhan, banyak orang terbang masuk. Ada orang lain yang terbang ke segala arah juga. Di antara mereka adalah Sang Yao dari klan Sang, kakek Tang Zichen, Sang Jian, dan Sang Mo, yang ingin pergi ke klan Jing tetapi melihatnya dari jauh dan segera datang ke sini. Tentu saja, orang-orang yang terbang ke segala arah tidak hanya pembangkit tenaga kembali ke Void Clan Jing, tetapi juga pembangkit tenaga 3 klan wakil nasional lainnya. Dalam waktu singkat, semua orang terbang masuk. Mereka memandang dengan ragu pada Jinglong yang berlumuran darah, serta Tang Zichen yang berdiri di atas angin dengan pedangnya, dan bahkan lebih tidak percaya lagi, momentum yang datang dari tubuh Tang Zichen seperti tahap kembali ke kehampaan. Sang Hong, Sang Yao memanggil Tang Zichen dengan tidak percaya. Tang Zichen berkata, kakek, maaf, Xuan Sun telah membunuh cucunya, balas dendam ini sudah berakhir, tidak ada jalan untuk kembali, aku hanya bisa memenggal kepala Jinglong untuk mengakhiri akibatnya. Bibir Sang Yao tergagap dan berkata, aku tidak menyalahkanmu, aku bertanya, apakah kamu sudah melangkah ke tahap pertama Returning Void? Bagaimana mungkin? Semua orang sekarang melihat Tang Zichen dan memikirkan hal yang sama, apakah dia benar-benar kembali ke kehampaan. Tang Zichen mengangguk, ya, beberapa bulan yang lalu,
Saya melangkah ke fase pertama dari Returning Void. Saya baru kembali selama 3 hari, dan saya mendengar bahwa Jing Clan, Jinglong 138 tahun melangkah ke Returning Void, dengan bangga tidak tahu apa nama belakangnya, dan seluruh anak klan Jing mengikuti dengan arogan dan mendominasi, bahkan keluarga kerajaan klan Sang bahkan tidak peduli lagi, yang baik-baik saja, tapi itu datang menggertak saya Putri Sang Hong. Sang Yao bertanya, Jinglong, dia dipukuli olehmu seperti ini. Mata Tang Zichen menatap Jinglong dan bersenandung, ya, saya pikir betapa kuatnya Returning Void yang berusia 138 tahun ini, tetapi saya tidak menyangka bahwa dia bahkan tidak dapat menangkap satu gerakan pun dari saya. Semua orang di tempat kejadian menghirup udara dingin. Ya Tuhan, betapa kuatnya Tang Zichen, bahkan Jinglong tidak bisa menangkap satu gerakan pun darinya. Pada saat ini, 2 pembangkit tenaga Huixu tahap 1 dari klan Jing yang baru saja terbang telah dengan jelas melihat kenyataan, bagaimana mereka menantang Sang Hong untuk melakukan tembakan pada saat ini, mereka hanya akan binasa lebih cepat lagi. Mereka segera berlutut di udara dan berkata, Senior Sang Hong, klan Jing saya, yang memiliki mata tetapi tidak memiliki mutiara, sebagai wakil negara, sebenarnya menindas keluarga kerajaan itu benar-benar pantas mati. Saya harap Senior Sang Hong, selamatkan Jing lama dan selamatkan klan Jing. Pada saat itu, Jinglong dengan enggan meraung, aku tidak membutuhkannya. 2 pembangkit tenaga Void pengembalian Jing mengalami sakit kepala, kali ini Anda masih tidak membutuhkannya. Tang Zichen bahkan tidak memikirkannya, tetapi Jinglong berkata dia tidak membutuhkannya. Tang Zichen mendengus, bahkan jika kamu membutuhkannya, aku tidak akan mengabaikanmu. Jinglong menggeram marah, Sang Hong, kaulah yang menyerang lebih dulu, kali ini aku tidak akan membiarkanmu menyakitiku lagi, mari kita lihat siapa yang membunuh siapa. Aku tidak tahu apa yang baik untukmu. Tang Zichen tiba-tiba menusuk dengan pedang lain, semua orang merasa bahwa pedang Tang Zichen, seperti hookstick emas tiba-tiba menjadi lebih panjang, dan detik berikutnya, pedang Tang Zichen menusuk wajah Jinglong, dan kemudian keluar dari belakang kepalanya. 2 pria kuat dari klan Jing yang berada di tahap pertama kembali ke Void, melihat bahwa Jinglong sudah mati setelah kematian, berteriak dalam kesedihan, perasaan ini sepertinya jatuh dari surga ke neraka. Klan Jing seharusnya segera menjadi keluarga kerajaan, tetapi tiba-tiba itu berubah menjadi kehampaan dalam beberapa saat dan bahkan Jinglong sudah mati. Tentu saja, itu jika Tang Zichen tidak melangkah ke dalam kehampaan yang kembali. Tang Zichen mencabut pedangnya, dan sebuah lubang muncul di separuh wajah Jinglong, pasti mati setelah mati. Semua orang menghela nafas, suatu saat semua orang meratapi kejeniusan Jinglong, saat berikutnya, mereka melihat kematian Jinglong dengan mata kepala sendiri, perasaan yang luar biasa. Tang Zichen memandangi 2 pria kuat dari klan Jing yang berada di tahap pertama kembali ke Void dan berkata, kalian berdua, tolong beri aku alasan untuk tidak mati, tidak bisa memberiku alasan untuk tidak mati, kalau begitu, saya harus minta maaf. Meskipun saya, Sang Hong, sangat mungkin bagimu, klan Jing, untuk tidak dapat kembali selama ratusan tahun, tapi aku juga tidak ingin ada musuh yang mengawasiku setiap saat. Semua orang gemetar di dalam kata-kata Sang Hong memberi perasaan tidak bisa bernapas, termasuk 3 klan wakil nasional lainnya. Berdasarkan Tang Zichen yang melangkah ke Returning Void pada usia 76, sangat mungkin dia akan hidup selama 200 tahun atau lebih, jadi dia memang bisa membuat Jing Clan, serta 3 wakil lainnya, klan nasional, tidak dapat membalikkan keadaan selama beberapa ratus tahun, dengan kata lain, Sang akan terus menjadi keluarga kerajaan setidaknya selama 200 tahun. Betapa kuatnya ini, dalam sejarah kekaisaran bela diri besar, tidak ada perubahan lain royalty telah berlangsung selama ini. Sang Yao sangat senang dan bersemangat melihat Tang Zichen. Nama Sang Hong ditakdirkan untuk tetap disebutkan 10.000 tahun kemudian, karena dia telah memecahkan rekor dengan serius dengan melangkah ke Returned Void pada usia 76 tahun.
Kedua lelaki tua dari Jin Clan yang berada di tahap pertama Return to Void tertawa getir. Sang Hong, sudah selesai, kamu bisa membunuh jika kamu mau, aku hanya mohon, selamatkan putra dan putri keluargaku, mereka tidak bersalah. Tang Zichen berkata, tidak mungkin menyelamatkan mereka. Salah satu lelaki tua Jin Clan Returned Void sibuk panik dan berkata, apakah Anda benar-benar ingin menghancurkan Jin Clan saya? Ribuan tahun yang lalu, nenek moyang dari 6 keluarga kami adalah saudara dari lawan jenis dan hari ini Anda telah menghancurkan Yuan Clan dan kamu ingin menghancurkan Jin Clan kami. Apakah kamu melakukan keadilan nenek moyangmu dengan melakukan ini? Tidak ada gunanya menyebutkan nenek moyang saya sekarang, saya harus bertanggung jawab untuk generasi mendatang. Pada saat ini, Sang Jian berkata, Sang Hong, lupakan saja, lagi pula itu hanya disebabkan oleh masalah kecil, tidak perlu mengembangkannya. Selain itu, kamu sudah membunuh Jing Teng dan Jing Yi, bahkan Jing Long juga terlibat dan dibunuh olehmu, sisa dari klan Jing, lupakan saja. Tang Zichen ragu-ragu, karena kakek telah berbicara, Tang Zichen tidak bisa melupakannya begitu saja. Api batin Tang Zichen hampir padam. Tang Zichen berkata, baik, hari ini aku bisa membiarkan sisa klan Jing tidak terlibat demi kakek, tetapi klan Jing, dalam 6 bulan terakhir, siapapun yang telah menindas anak-anak klan Sang, atau anak-anak dari keluarga lain akan dihukum berat. Bagaimana caranya terserah kamu, tapi kamu harus puaskan aku, kalau tidak batal demi hukum. Bagus, terima kasih Senior Sang Hong atas kemurahan hati Anda. Kedua pembangkit tenaga Void pengembalian Jing Clan merasa lega. Meskipun Jing Long telah terbunuh, mereka tidak dapat memiliki keluhan dan harus secara pribadi menghukum orang-orang dalam keluarga yang telah menindas anak-anak dari klan Sang. Tang Zichen menyingkirkan pedangnya dan berkata, kalau begitu ayo kita bubar. Semua orang memandangi Jing Long yang mati secara tragis, diam-diam merasa kasihan padanya, dan kemudian berpencar. Jika Jing Long tidak mati, meskipun dia tidak bisa dibandingkan dengan Tang Zichen, masa depannya pasti akan luar biasa, tapi sayangnya, dia dikasihani sampai mati oleh cucunya. Tentu saja, Jing Long sendiri juga punya masalah, jika dia tidak sombong dan membiarkan anak-anak Jing menahan diri, dia tidak akan mengacau dengan Tang Zichen dan tidak akan mati. Tang Zichen juga terbang bersama kakek buyut, kakek, dan Sang Mo. Satu-satunya orang yang tersisa di tempat kejadian adalah 2 pusat kekuatan Returned Void Jing Clan dan beberapa penonton dari jauh. 2 Returned Void dari Jing Clan memandang Jing Long yang mati secara tragis, tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama, dan akhirnya mereka membawa mayat Jing Long dan terbang pergi. Setelah kedua Jing kembali ke keluarga, mereka segera memerintahkan untuk turun dan mengikat semua orang sombong yang telah menindas anak-anak klan Sang dalam 6 bulan terakhir, dan menghukum mereka, dan setelah hukuman, hilangkan keterampilan seni bela diri mereka, sampai Tang Zichen puas. Di istana, hahaha, Sang Hong, kamu benar-benar tidak bisa dipercaya oleh kakek. Ya, aku merasa seperti sedang bermimpi sekarang, kamu masih sangat muda dan kamu telah melangkah ke Returning Void. Awalnya saya khawatir tentang garis patahan keluarga di masa depan ketika Sang Jian dan Sang Mo mati, tapi sekarang, hahaha, tidak perlu khawatir sama sekali, kami bahkan belum mati, dan Anda telah melangkah ke kembalinya ruang kosong. Hahaha. Sang Yao, Sang Jian, dan Sang Mo, ketiga lelaki tua itu tertawa terbahak-bahak. Klan Sang yang telah dinyanyikan dengan buruk dan akan jatuh pada saat ini, mereka kembali ke atas bahkan melampaui semua pemandangan sebelumnya. Fakta bahwa Tang Zichen telah melangkah ke Returning Void dan membunuh Jing Long segera menyebar di kota kekaisaran sejauh semua orang mengetahuinya. Setiap orang sangat memuja ketika mereka mengetahuinya, itu benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya dan belum pernah terjadi sebelumnya. Klan Sang kembali ke atas, tidak ada keluarga yang berani mengacaukannya. Tentu saja, Tang Zichen juga meminta kakeknya untuk menginstruksikannya untuk melanjutkan, dan anak-anak dari klan Sang tidak dapat seenaknya menindas anak-anak dari klan wakil nasional lainnya.
Jika anak-anak dari klan Sang sama sombong dan mendominasi seperti anak-anak dari klan Jing, maka Tang Zichen akan sedikit meninju wajahnya. Lagi pula, dia baru saja membunuh Jing Long karena ini. Selain itu, apa yang membuat anak-anak dari klan Sang sombong, seperti jenius bukan mereka itu adalah Tang Zichen, hanya kekuatan mereka sendiri. Hanya memiliki modal untuk menjadi sombong, karena tetua keluarga kuat dan sombong ini adalah pria yang tidak memiliki masa depan. 3 hari kemudian, Tang Zichen mengadakan perayaan di Green Rose Villa untuk merayakan langkahnya ke tahap pertama Return to Void, dan banyak orang datang untuk memujanya. Setelah 1 atau 2 bulan, kota kekaisaran berangsur-angsur tenang dari insiden Tang Zichen ini, dan semua orang terus melakukan apa yang seharusnya. Tang Zichen juga kembali ke kehidupan normalnya. Tang Zichen mempelajari Dao bela diri setiap hari, itu baik-baik saja sekarang. Lagi pula, ada pendahulu yang telah melewatinya, dan itu hanya akan menjadi jauh lebih sulit di masa depan ketika dia mencapai tahap keempat dan kelima dari Return to Void, karena tidak ada pendahulu yang telah mencapai level ini, dan alam berikutnya sama sekali tidak diketahui. Setengah tahun kemudian, kakek buyut Tang Zichen tiba-tiba memanggil Tang Zichen. Tang Zichen segera datang ke istana. Kakek hebat, untuk apa kamu mencariku? Haha, Sang Hong, aku tahu semua tentang apa yang kamu lakukan di kerajaan berharga besar. Apa itu? Kamu mengalahkan Hykienik Gold dan Guo Lu dari Great Precious Empire. Oh, masalah ini sudah lama sekali dan kamu hanya mengetahuinya. Omong-omong, siapa yang kamu dengar tentang itu? Tepat pada saat itu, seorang lelaki tua di luar berkata, tentu saja itu aku. Tang Zichen berbalik, itu adalah Sovereign of the Great Precious Empire, Yin Zeng. Senior Yin Zeng, ini sebenarnya kamu, mengapa kamu datang ke kekaisaran bela diri besarku, kata Tang Zichen dengan bingung. Aku datang untuk mencari kakek buyutmu untuk berbicara tentang bela diri Dao, lagi pula kita berdua berada di tahap pengembalian Void 2, jarang menemukan seseorang dengan level yang sama, selain masalah ini aku memiliki masalah pribadi untuk diperhatikan. Petik 2. Oh, selamat datang. Tang Zichen tersenyum. Pasangan Sang Yao berkata, kakak Yin Zeng, kamu sudah mandi, silakan duduk dan minum teh, sulit untuk datang dari jauh. Sopan, sopan. Baru saja Yin Zeng pergi untuk mandi. Tang Zichen memandang Yin Zeng dan kakek Tai, dan berkata dalam hatinya, mereka berdua di tahap kedua kembali ke Void, ketika mereka bertanding, pasti akan bermanfaat bagiku jika aku juga menonton. Petik 2. Tang Zichen segera bertanya, kakek Tai, senior Yin Zeng, jarang sekali kalian berdua bertemu di level yang sama, jadi kali ini kalian harus mengadakan sesi sparring yang bagus. Tentu saja, kata Yin Zeng. Haha, aku tidak tahu apakah aku bisa mengamatinya. Jika aku bisa mengamati dan melihat yang terkuat dari pemotongan Returned Void tahap 2 ini akan sangat bermanfaat bagiku. Yin Zeng tersenyum. Tentu saja bisa, bukan hanya kamu, aku juga membawa 5 gerbang Void pengembalian Golden Moon Gate 1. Ketika Sang Yao dan aku bertanding, aku akan meminta mereka di sana untuk menonton juga, itu akan bermanfaat bagi mereka untuk melangkah ke Returned Void Stage 2. Sang Yao juga berkata, ya, Sang Hong, kamu dan Sang Jian, serta Sang Mo, semuanya akan mengamati bersama. Ya. Tang Zichen diam-diam bahagia di dalam. Pada saat ini, Sang Yao bertanya, saudara Yin Zeng, masalah pribadi apa lagi yang Anda katakan bahwa Anda datang ke kerajaan bela diri besar kali ini, selain bertemu dengan saya? Jika saya dapat membantu, saya pasti akan membantu Anda. Hahaha, begini cucu perempuan suan saya, namanya Yin Hua, dia baru saja melangkah ke tahap awal kenaikan puncak. Berapa umur cucumu Suan? 50 tahun. Wow, 50 tahun mencapai tahap awal kenaikan puncak, luar biasa. Jika dia terus meledak nanti, dia akan menjadi Sang Hong berikutnya. Hehe, meskipun kemungkinannya terlalu rendah, itu bukan tidak mungkin.
Aku membawa Yin Hua ke kekaisaran bela diri besar kali ini, hanya untuk mencarikannya seorang suami yang cocok dengannya. Lagi pula, dia juga berusia 50 tahun. Jika seorang wanita tidak menemukan seorang pria di usia 50, masa muda terbaik dalam hidupnya akan berakhir. Sang Yao sibuk. Kalau begitu, apakah kamu punya tujuan? Saya belum menemukan yang cocok, Brother Sang Yao. Apakah Anda memiliki rekomendasi yang jenius dan cocok dengan usia? Sang Yao tersenyum, tentu saja ada. Saya ingin tahu apa pendapat Anda tentang Suan Sun Sang Hong saya. Dia berusia 76 tahun dan telah melangkah ke dalam void, jadi dia layak untuk cucu Suan Anda. Hahaha, Brother Sang Yao, itu tidak akan berhasil. Yin Zeng menggelengkan kepalanya dan menolak. Ah, kenapa? Sang Yao bingung. Tang Zichen juga sedikit bingung di dalam mengapa Yin Zeng menolak. Sial, pandang rendah dia. Yin Zeng berkata, jangan marah, saya hanya ingin menemukan seseorang yang cocok untuknya. Sang Hong dia terlalu baik untuk cucu perempuan Suan saya. Selain itu, Sang Hong tidak menginginkannya. Siapa bilang dia tidak menginginkannya? Dia mengatakannya sendiri. Ketika aku berada di Kekaisaran Agung yang berharga, aku memberitahunya jika aku ingin menikahkan Yin Hua dengannya, dan dia dengan tegas menolak. Omong kosong. Jangan percaya padaku, tanyakan padanya. Sang Yao sibuk bertanya, Sang Hong, apakah kamu konyol? Istrimu sudah sedikit, dan sekarang yang begitu luar biasa ada di depanmu, kamu masih menolak. Kakek tak aku. Baiklah, masalah ini sudah diputuskan, Saudara Yin Zeng, nikahkan cucu suanmu dengan Sang Hong, dan pilih hari untuk membuat acara bahagia ini, bagaimana menurutmu? Jika Sang Hong baik-baik saja dengan itu, aku pasti akan senang. Jangan khawatir, ini bukan gilirannya untuk membuat keputusan. Sang Yao berkata kepada Tang Zichen, Sang Hong, apakah kamu mendengarku? Akulah yang menjodohkanmu untuk pernikahan ini, apakah kamu akan pergi menolak? Tang Zichen berkata tanpa daya, terima kasih atas cinta kakek buyut. Beraninya Sang Hong tidak menghargainya, Sang Hong menikah saja. Hahaha, bagus. Yin Zeng juga tersenyum dan berkata, nak, mari kita lihat apakah kamu menginginkannya kali ini. Tang Zichen memang tidak pernah berpikir untuk menikah lagi, tetapi kakek buyutnya yang mengaturnya tidak baik untuk menolak. Selain itu, dengan Yin Hua juga dianggap saling mengenal, mengetahui akarnya, bakatnya begitu kuat, dan orang itu cantik, juga tidak dapat menemukan alasan untuk tidak melakukannya. Yin Zeng berkata kepada Tang Zichen, Sang Hong, Yin Hua ada di Royal Reception Villa, kamu pergi ke sana untuk menemukannya, dia pasti bosan di mana dia sendirian. Oke, kalau begitu aku pergi dulu. Tang Zichen berbalik dan berjalan keluar dari aula utama. Tang Zichen tiba di pusat penerimaan kerajaan dan menemukan Yin Hua. Sang Hong. Yin Hua agak terkejut melihat Tang Zichen tiba-tiba muncul. Oh, ku dengar kamu telah melangkah ke alam Dengfeng, selamat. Terima kasih, kata Yin Hua dengan sedikit tersipu. Tang Zichen berkata, kakek buyutmu baru saja menjanjikanmu kepadaku. Ah, kalau begitu, lalu kamu setuju? Yin Hua menundukkan kepalanya dan bertanya dengan suara rendah. Tang Zichen tidak mengatakan apa-apa dan berbalik untuk menutup pintu. Sang Hong, apa yang kamu lakukan? Yin Hua terkejut ketika dia menutup pintu di siang bolong. Dan berkata, saya orang yang lugas karena saya siap menikah dengan Anda. Ini adalah diri saya sendiri. Cuacanya bagus saat ini, dan melihat Anda membuat saya sedikit impulsif, jadi mari kita lakukan dulu. Tang Zichen naik dan tidak mengatakan apa-apa. Setengah hari kemudian, Tang Zichen keluar dari ruangan, dan Yin Hua juga tersipu dan keluar. Keesokan harinya, kakek buyut Yin Zeng dan Tang Zichen mulai bertanding, dan Tang Zichen, Sang Jian, Sang Mo, dan beberapa lainnya yang dibawa Yin Zeng bersamanya ada di sana untuk menonton, berharap itu akan membantu mereka meningkat. Yin Zeng dan Sang Yao memotong dan berdebat selama 10 hari 10 malam. Pada akhirnya, keduanya kelelahan karena pertarungan, dan kekuatan mereka hampir sama baiknya satu sama lain.
Tang Zichen dan yang lainnya telah menonton selama 10 hari 10 malam, tetapi mereka juga sangat menyenangkan untuk ditonton, dan mereka cukup memuaskan. Bagaimana? Apa yang telah kalian semua dapatkan dalam 10 hari dan malam ini? Tanya Sang Yao. Sang Mo berkata, saya telah berkembang dari 0 kali dalam fase kekosongan yang dikembalikan menjadi sekali. Sang Jian juga berkata, aku juga berkembang sekali. Aku hanya melangkah kembali ke fase Void E selama setengah tahun, dan sekarang aku telah mencapai sekali. Itu keuntungan yang sangat besar. Sang Yao juga bertanya kepada Tang Zichen, Sang Hong, apa yang kamu peroleh setelah menonton selama 10 hari 10 malam? Sebelumnya, kamu juga baru saja melangkah ke fase pertama kembali ke kehampaan, juga 0 kali. Sekarang bagaimana? Setidaknya sekali, saya pikir. Lagi pula, Sang Jian dan Sang Mo sama-sama berkembang dari 0 kali menjadi sekali. Tang Zichen tersenyum sedikit dan berkata, terima kasih kakek Tai dan senior Yin Zeng atas usaha Anda selama 10 hari 10 malam ini. Saya sangat merasakan banyak hal dari perdebatan Anda. Baiklah, jangan terlalu banyak bicara omong kosong. Katakan saja, sudah berapa kali kamu kembali ke tahap pertama Void sekarang? Tang Zichen tidak berbasa-basi dan berkata, 5 kali. Apa? Katakan lagi. 5 kali. Ya Tuhan, seseorang datang dengan cepat. Sang Yao hanya bisa berteriak, karena ini terlalu luar biasa. 5 kali, bahkan belum beberapa bulan sejak Tang Zichen melangkah ke tahap pertama Returning Void. Sejak zaman kuno, semua orang tahu seberapa jauh seseorang dari Returned Void Phase I untuk melangkah ke Returned Void Phase 2. Tapi Tang Zichen, hanya dalam 10 hari dan malam telah melangkah ke fase kekosongan yang kembali 5 kali. Pada saat ini, Yin Zeng datang dan bertanya, Sang Yao, apa yang kamu teriakan, surga apa? Sang Yao berkata, Yin Zeng, dalam 10 hari dan malam dari 10 hari dan malam pemotongan kami, Sang Hong telah memahami 5 kali dari 0 kali pada tahap pertama Return to Void. Apa? Yin Zeng juga berteriak. Tang Zichen tertawa tanpa sadar, tidak ada yang mengejutkan, aku hanya meminjam pengalamanmu dan menginjak pundak para pendahuluku, itu bukan apa-apa. Apalagi jika tujuanku hanya kembali ke dunia Void, itu akan terlalu rendah. Setelah itu, Tang Zichen dan yang lainnya mengakhiri pengamatan kultivasi ini. Tang Zichen dan Yin Hua juga mengadakan pernikahan, dan setelah pernikahan, Yin Hua tinggal di kerajaan bela diri besar, dan Yin Zeng juga. Sudah waktunya untuk kembali ke kekaisaran besar yang berharga. Tang Zichen dan Yin Hua mengucapkan selamat tinggal pada Yin Zeng bersama, mengirim mereka ribuan mil jauhnya. Baiklah, jangan kirim mereka, kalian kembali, kata Yin Zeng. Tang Zichen berkata, kakek, biarkan kami bertemu lagi, kami tidak tahu kapan kami akan bertemu lagi setelah perpisahan hari ini. Yin Zeng berkata, sudah lama sejak kami mengirim pria itu pergi sejauh 1000 mil. Yin Hua, kamu dan Sang Hong pulang, kami kembali ke Kekaisaran Agung yang berharga, ikuti Sang Hong dan jalani kehidupan yang baik dari sekarang. Kakek, Yin Hua berteriak. Mungkin selamat tinggal ini, tidak ada sisi berikutnya, karena tenggat waktu Yin Zeng tinggal beberapa tahun lagi. Yin Hua, kenapa kamu menangis? Baiklah, Sang Hong, kamu bawa dia kembali, kami pergi, selamat tinggal. Pamitan. Tang Zichen menyaksikan Yin Zeng menghilang ke langit, Yin Hua menangis. Yin Hua, jangan menangis, pulanglah. Tang Zichen menarik Yin Hua kembali ke sepanjang jalan. Setelah kembali ke Great Martial Royal City, Yin Hua tertekan, jauh dari keluarganya, jauh dari kampung halamannya, menikah di sini pasti tidak nyaman pada awalnya. Untungnya ada Wenxia, kampung halaman lama, orang yang saling menghibur di saat-saat kesendirian. Tang Zichen tidak akan pergi berlatih untuk saat ini, karena batas waktu kakek tidak lama. Jika dia pergi berlatih lagi, mungkin pada saat dia kembali kakek sudah pergi. Tang Zichen tidak melewatkan beberapa tahun ini. Dalam sekejap mata, 6 tahun telah berlalu.
Selama 6 tahun ini, Tang Zichen masing-masing memiliki seorang putra dengan Wenxia, Yin Hua, dan sebagai tambahan, seorang putri dengan rumput kecil. Sang Hong, kakek buyutmu dipanggil. Bagus. Tang Zichen segera pergi ke istana. Hari batas waktu kakek buyut hanya 1,5 tahun atau bahkan beberapa bulan hari ini. Beri hormat kepada kakek buyutmu. Sang Hong duduk. Tang Zichen memandang kakek buyutnya, hatinya sakit di dalam dibandingkan dengan 6 tahun yang lalu. Sang Yao telah menua beberapa kali, dan semakin hari besar semakin dekat, semakin tua dia, semakin buruk dia dari hari ke hari. Bahkan cara berjalan Sang Yao agak goyah. Kakek, mata Tang Zichen memerah saat dia memanggil. Sang Hong, tidak perlu bersedih orang akan mati, aku sudah hidup hampir 220 tahun, aku sudah puas, kata Sang Yao sambil tersenyum tipis. Tang Zichen cemberut di dalam. Sang Hong, saya ingin memilih seseorang sebagai pelintas batas diri, menurut Anda siapa yang lebih baik? Awalnya saya ingin memutuskan Anda, tetapi sayangnya, bakat Anda sangat kuat, dan sekarang Anda telah melangkah ke tahap kedua Return to Void dan alammu sejajar dengan milikku, kamu tidak lagi dibutuhkan, kata Sang Yao. Kakek, mengapa kamu memilih untuk membatasi dirimu, senang hidup satu hari lagi, kata Tang Zichen. Tidak masuk akal untuk hidup beberapa bulan lagi, jika kamu mati besok, bukankah kamu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk memilih pembatasan diri? Kamu dapat merekomendasikan seseorang, sekarang kamu telah mencapai tahap kedua kembali ke Void, klan Sang kita tidak lagi takut pada siapapun, jadi siapapun baik-baik saja. Tang Zichen memikirkannya dan berkata, lalu Sang Chao, dia melangkah ke tahap akhir kenaikan puncak, dia masih memiliki masa depan yang cerah. Bagus, kalau begitu itu dia, aku tidak menyangka pemancar pembatas diriku akan jatuh di kepalanya. Sang Yao tersenyum, saat itu sebelum klan Sang kembali ke kota kekaisaran, hal semacam ini telah terjadi dibahas ketika Sang Stubben dan Tang Zichen diam-diam bersaing satu sama lain, tetapi tanpa diduga, pada akhirnya itu jatuh di kepala Sang Stubben. Bukan karena Sang Stubben beruntung, tetapi Tang Zichen tidak lagi dibutuhkan, dan Tang Zichen sendiri adalah tahap kedua dari Return to Void. Sang Yao ragu-ragu dan berkata, kalau begitu, lusa. Lusa. Ya, lusa, saya membatasi diri. Kakek, mengapa terburu-buru? Tang Zichen menangis. Aku khawatir aku tidak akan bisa melewatinya. Tang Zichen tidak mengatakan apa-apa lagi dan ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum berkata, kakek buyut, kalau begitu, kami akan mengadakan jamuan perpisahan untukmu besok. Tidak perlu merepotkan, kamu satu-satunya orang yang ingin aku temui. Baik, pada hari ketiga, Tang Zichen tiba di istana pagi-pagi sekali. Sang Chao juga sudah tiba di istana. Di kamar Sang Yao, Tang Zichen, Sang Jian, Sang Mo, Sang Chuo, dan selusin lainnya berdiri di sana, dan Sang Yao sedang duduk di tempat tidur, terlihat sangat lemah. Sang Yao memandang semua orang dan berkata, aku akan segera pergi, setelah aku mati, klan Sang akan mengandalkanmu. Ayah, jangan khawatir, kata Sang Mo. Sang Yao memandang Tang Zichen dan tersenyum, Sang Hong, kamu adalah salah satu keturunanku yang paling membanggakan dan paling membanggakan, bersamamu kakek Tai tidak menyesal dalam hidupnya. Kakek, semoga perjalananmu menyenangkan, kata Tang Zichen dengan mata merah. Bagus. Sang Yao menganggukkan kepalanya. Di dalam ruangan, mata semua orang merah tetapi tidak ada yang menangis. Sang Yao berkata kepada Sang Chuo, Sang Chuo, kemarilah. Ya, kakek. Sang Krach duduk di depan Sang Yao dan membelakangi Sang Yao. Sang Yao akhirnya melihat ke semua orang di ruangan itu dan kemudian berkata, kalau begitu aku pergi. Namun, jatuh dan menutup matanya selamanya. Kakek, ayah, kakek, semua orang berlutut, dan dengan teriakan nyaring, Sang Yao pergi selamanya. Setelah menangis sebentar, semua orang memberi penghormatan kepada mayat Sang Yao dan berteriak, selamat tinggal leluhur suci. Untuk waktu yang lama, Sang Mo berkata, semuanya bangkit dan nyatakan dunia kembalinya yang mulia ke surga.
Sang Hong, Anda segera mengambil alih dan menjadi kaisar kerajaan bela diri agung berikutnya. Tang Zichen tercengang, Tang Zichen telah memikirkan masalah ini. Tang Zichen sekarang adalah tahap kedua dari kembali ke Void, satu-satunya tahap kedua dari kembali ke Void di seluruh kekaisaran bela diri besar, dan tidak ada keraguan bahwa dia akan menjadi kaisar baru. Namun, tujuan Tang Zichen masih jauh, dan dia tidak tega menjadi seorang kaisar di sini. Kakek Sang Mo, mari kita bahas siapa yang akan menjadi kaisar. Sang Jian berkata, Sang Hong, kamu yang terkuat sekarang, jika bukan kamu, lalu siapa lagi? Tang Zichen berkata, tapi saya tidak punya waktu untuk tinggal di kerajaan bela diri agung sepanjang waktu, saya akan berkeliling dunia lagi selanjutnya. Tapi itu tidak akan memengaruhi apapun, Anda sebagai seorang kaisar tidak mengharuskan Anda melakukan apapun, juga tidak mengharuskan Anda untuk tinggal di kerajaan bela diri besar untuk jangka waktu yang lama, itu hanya pencegah. Kalau begitu, biarlah. Tang Zichen menganggukkan kepalanya. 3 hari kemudian, klan Sang mengadakan pemakaman akbar, mengubur Sang Yao dengan tebal. Tang Zichen, di sisi lain, juga naik tahta secara alami, menjadi kaisar baru kerajaan bela diri besar, tidak ada yang keberatan. Lagi pula, Tang Zichen adalah tahap kedua dari kembali ke Void, dan yang kedua panggung masih yang termuda. Tang Zichen baru berusia 83 tahun saat ini. Kalau orang lain usianya bisa mencapai 83 tahun. Mencapai puncak dianggap baik, dan Tang Zichen lebih dari 100 tahun di depan yang lain. Reputasi Tang Zichen tidak hanya terkenal di Great Martial Empire, tapi juga sudah terkenal di seluruh dunia. Di beberapa kerajaan di seluruh dunia, kata Sang Hong sudah bergemuruh seperti petir. Setelah Tang Zichen menjadi kaisar baru, seluruh keluarga Tang Zichen pindah dari Green Rose Villa ke istana. Selain itu, Tang Zichen membawa teman-temannya dari dunia lain, Liu Yue, Wang Xing, Yang Yijian, dan sekelompok saudara dan saudari termasuk kakak laki-laki tertua dan kedua, dan Tang Zichen memberi keturunan mereka nama keluarga Sang, jadi bahwa semua keturunan mereka akan bermarga Sang mulai sekarang dan menjadi bagian dari keluarga kekaisaran. Seluruh kekaisaran bela diri agung diperintah oleh Tang Zichen. Zichen, apa yang akan kamu berikan kepada putra Liu Yue untuk pernikahannya besok? Larut malam, Su Meiqian bertanya. Tang Zichen bermalam di tempat Su Meiqian malam ini. Tang Zichen berusia 83 tahun, lalu Su Meiqian secara alami berusia 87 tahun, sudah menjadi pasangan tua. Su Meiqian tidak lagi muda, lagi pula putra mereka, Sang Su, berusia 27 tahun. Oh, Liu Yue akan menjadi seorang kakek. Tang Zichen tersenyum tipis, waktu berlalu begitu cepat, putra Liu Yue menikah dengan istrinya. Tang Zichen berkata, mari beri putranya desa pegunungan. Bagus. Keesokan harinya, Tang Zichen membawa seluruh keluarganya untuk menghadiri pernikahan putra Liu Yue dengan istrinya. Seluruh kota dipenuhi dengan kecemburuan, seberapa tinggi status orang ini untuk dapat membuat Tang Zichen pergi ke pesta pernikahan. Lihat yang mulia, banyak orang melihat Tang Zichen dan buru-buru memberi penghormatan. Tang Zichen tersenyum, tidak perlu sopan, ratakan dirimu. Terima kasih, penguasa. Liu Yue datang dan tertawa, Zichen, kamu di sini. Tang Zichen berkata, Liu Yue, selamat, kamu akan menjadi seorang kakek. Hehehe, anak di keluargaku ini, cinta awal tidak bisa menahannya, membuat perut seseorang menjadi besar, harus membiarkan mereka menikah. Selain itu, bakat perempuannya tidak buruk, hahaha. Tang Zichen juga tertawa dan tertawa. Pada saat ini, putra Liu Yue datang mengenakan gaun merah besar dan memberi hormat. Keponakan memberi hormat kepada Paman Zichen. Liu Yin, hari ini adalah hari besarmu. Paman datang untuk minum anggur pernikahanmu, tidak perlu sopan. Paman Zichen, silakan masuk. Tang Zichen tersenyum memasuki aula besar. Tamu lain di aula besar, semuanya membungkuk saat melihat Tang Zichen.
Selama bertahun-tahun, Liu Yue berada di kota kekaisaran, tentu saja, dia juga bertemu dengan teman-teman lain, meskipun tidak terlalu kuat tetapi banyak orang kaya dan bangsawan. Ranah seni bela diri Liu Yue juga telah mencapai kesempurnaan agung Zongxi, tetapi sayangnya, sudah terlambat untuk maju lebih jauh, dan tidak mungkin dia bisa melangkah ke puncak. Teman dan kerabat Tang Zichen, hanya Xiao Meng, Qin Ren, dan Xin Yang, hanya mereka bertiga, sisanya memiliki kemungkinan rendah untuk mencapai puncak. Yang paling mengejutkan bagi Tang Zichen adalah istri gurunya sudah berada di tengah puncak, sementara Xiao Meng dan Qin Ren sama-sama berada di tahap awal puncak dan baru saja melangkah ke dalamnya. Secara alami, rumput kecil, Wenxia, Yin Hua, ketiga jenius mereka tentu saja, dalam 100 tahun lagi, kemungkinan menjadi Void yang dikembalikan sangat tinggi. Ada juga Sang Ji, yang sudah berusia 17 tahun, dan bakatnya terus memimpin, menjadi putra Tang Zichen yang paling jenius. Qin Nui, 29 tahun, juga sudah menjadi gadis besar. Qin Ren baru-baru ini mulai melihat sekeliling untuk melihat apakah ada pria baik yang cocok, telah mengatur beberapa kencan buta untuk Qin Nui, sementara Qin Nui tidak ingin menyia-nyiakan waktunya di sini, jadi dia sangat eksklusif. Setelah meminum jamuan pernikahan, Tang Zichen kembali ke istana. Tang Zichen juga akan bersiap untuk meninggalkan kota kekaisaran lagi dan terus melakukan Return to Void Stage 3. Pada saat itu, kakak laki-laki Tang Zichen, Xie Yong, datang untuk meminta audiensi. Kakak Feng, kakak ada apa? Hehe, saudara Win, kamu harus memberiku pujian besar kali ini, kata Xie Yong sambil tertawa. Kakak, jasa apa yang telah kamu hasilkan? Ceritakan tentang itu. Saudara Feng, saya yakin Anda mendengar beberapa tahun yang lalu bahwa di antara orang-orang yang melarikan diri dari klan Yuan ada seorang jenius bernama Yuan Zhan, yang tampaknya telah menjadi ikan kelalaian. Yuan Zhan, aku pernah mendengarnya, sepertinya seseorang melaporkan di sana bahwa tubuhnya tidak ditemukan. Benar, dia bersembunyi. Tang Zichen bertanya dengan acuh tak acuh. Jadi bagaimana jika Yuan Zhan dia melarikan diri, dia mungkin bisa mencapai keadaanku saat ini dalam 100 tahun lagi, tapi terus kenapa Yuan ditakdirkan untuk tidak pernah menyerah? Saudara Feng, Yuan Zhan itu, yang berada di klan Yuan sebelumnya, tetapi sama seperti Anda, adalah salah satu dari hanya 4 orang jenius dalam sejarah klan Yuan Zhan mereka yang melangkah ke puncak kenaikan akhir pada usia 60 tahun. Apakah Anda tahu apa keadaannya sekarang? Kakak, jadi kamu tahu seperti apa dia sekarang? Hahaha, kakak Feng, itu sebabnya aku berkata beri aku pujian besar. Benar, aku tahu di mana Yuan Zhan berada. Dia sekarang mengubah namanya menjadi Liang Bi. Dia berusia 88 tahun ini, dan dia sudah menjadi perfeksionis Deng Feng. Petik 2. Alis Tang Zichen berkerut saat dia bersenandung, Liang Bi. Dan pengubah nama asli, di mana dia sekarang. Menjadi dosen di Royal Academy adalah kunci yang sangat rendah bagi orang-orang, kata Xie Yong. Kakak, bagaimana kamu tahu bahwa dia adalah Yuan Zhan? Hahaha, kakak Feng, ini kebetulan, Yuan Zhan memiliki seorang putri, bernama Liang Ying, juga di Royal Academy, saat ini berselingkuh dengan putraku, bahwa Liang Ying konyol, dia mengatakan yang sebenarnya kepada putraku, jadi saya tahu. Oh, sungguh treadmill. Tang Zichen mendengus. Kakak Feng, kapan kamu akan menghadapi perang Yuan ini? Meskipun dia tidak bisa menimbulkan gelombang sama sekali, bagaimanapun juga dia adalah musuh. Tang Zichen berkata, aku akan membiarkan orang lain menangani masalah ini, mengambil keuntungan dari fakta bahwa Yuan Zhan masih tidak menyadari bahwa dia telah terungkap, dan memusnahkan semua orang yang tersisa dari Yuan Clan dalam satu serangan, dan mengakhirinya, masalah sejak saat itu. Bagus, kalau begitu aku akan kembali dulu, aku harus memberitahu anakku, jangan awas ular-ular itu. Yah, kerja keras kakak. Apa yang kamu bicarakan, anakku juga ingin memberikan nama belakangnya Sang, itu urusanku juga, aku akan pergi, datang ke rumahku untuk minum teh ketika kamu punya waktu.
Bagus. Setelah Big Brother pergi, Tang Zichen memerintahkan masalah ini turun. Meskipun Yuan Zhan itu memang jenius, melangkah ke kesempurnaan Deng Feng hanya pada usia 88 tahun, dan memberinya 100 tahun lagi, mencapai tahap kedua atau bahkan ketiga dari kembali ke Void adalah mungkin. Sayangnya, dengan Tang Zichen, yang lebih kuat dari dia ditakdirkan untuk tidak bisa membuka lembaran baru. Setelah tinggal di rumah selama setengah bulan, Tang Zichen siap meninggalkan kota kekaisaran. Sebelum meninggalkan kota kekaisaran, Tang Zichen pergi mencari Little Black. Xiao Hei adalah orang tua yang sama seperti dulu. Sejak dia menikah, dia ditahan oleh keluarganya dan jarang pergi dengan Tang Zichen lagi. Sekarang juga tidak mungkin untuk keluar dengan Tang Zichen, karena kecepatan Little Black terlalu lambat untuk mengimbangi Little Fire. Little Black ditakdirkan untuk menjadi salah satu dari ribuan jiao hitam, sementara Little Fire adalah makhluk eksotis yang unik di antara binatang api langka, dan masa depan mereka berdua mungkin akan sangat berbeda. Tang Zichen terus membawa Little Fire bersamanya dan meninggalkan kerajaan bela diri agung. Kali ini Tang Zichen yang akan dituju kerajaan bulan bunga. Alasan mengapa Tang Zichen menuju ke Kekaisaran Bulan Bunga adalah karena Kekaisaran Bulan Bunga memiliki orang terkuat di dunia kembali ke tahap ketiga Void bernama Lan Runsui. Tang Zichen pergi mencari nasihat dari Lan Runsui ini, lagi pula, di seluruh dunia, hanya ada satu tahap ketiga kekosongan yang dikembalikan. Butuh Tang Zichen lebih dari setengah tahun untuk akhirnya tiba di Kekaisaran Bulan Bunga. Itu pasti saudara Sang Hong. Begitu Tang Zichen tiba di Kekaisaran Bulan Bunga, dia mendengar suara lama datang dari dalam istana. Tanpa diragukan lagi, itu pasti Lan Runsui itu. Senior Sang Hong, berkunjung ke Senior Lan Runsui, saya harap Senior akan keluar dan membimbing Senior sedikit, kata Tang Zichen ke arah istana. Hahaha, kata yang bagus. Pada saat berikutnya, seorang lelaki tua terbang keluar. Lelaki tua ini juga sangat tua, diperkirakan berusia lebih dari 230 tahun. Senior Sang Hong, beri hormat kepada Senior. Tang Zichen memberi hormat di dunia ini, untuk dapat berkultivasi ke tahap ketiga kembali ke Void jelas merupakan orang yang luar biasa. Hahaha, Sang Hong, aku sudah lama mendengar namamu yang hebat. Hari ini aku akhirnya bertemu denganmu secara langsung. Benar-benar layak menjadi yang paling jenius yang pernah ada, mencapai Return to Void Stage 2 di usia yang begitu muda. Saya yakin Anda tidak akan tahu akan berada di alam seperti apa saat Anda mencapai usia saya. Tang Zichen berkata, saya tersanjung dengan bualan Senior, saya harap begitu. Sang Hong, tolong. Tang Zichen diundang ke Istana Kekaisaran. Istana Kekaisaran Bulan Bunga tidak terlihat jauh berbeda dari Istana Kerajaan Bela Diri Agung. Beberapa orang kuat dari Kerajaan Bulan Bunga yang berada di tahap pertama kembali ke kekosongan mendengar bahwa Sang Hong telah datang dan datang untuk menemuinya. Saat Tang Zichen masih duduk di istana, seseorang datang untuk melaporkan, Sovereign, ada banyak pembangkit tenaga Returned Void Stage 1 di luar, mereka ingin bertemu Sang Hong. Lan Runsui tersenyum, Sang Hong, lihat, meskipun Kekaisaran Bunga Bulan saya cukup jauh dari kerajaan bela diri besar, nama besar Anda masih menyebar ke seluruh kerajaan bunga bulan saya, dan mendengar bahwa Anda ada di sini saat ini, mereka semua ingin melihat Anda. Namun, apakah akan melihat atau tidak, Anda memutuskan sendiri. Saya yakin Anda datang untuk menemukan saya kali ini untuk berkonsultasi dengan saya di beberapa alam tahap ketiga kembali Void. Itu normal untuk tidak melihat mereka, itu buang-buang waktu. Tang Zichen tersenyum, saya tidak menyangka teman-teman kerajaan bulan bunga begitu antusias, karena mereka sangat memikirkan saya, bagaimana mungkin saya tidak melihat mereka. Namun, Anda benar, Senior, saya datang untuk menemukan Anda untuk meminta saran tentang alam tahap ketiga kembali Void. Saya ingin tahu apakah Anda bisa mengajari saya, Senior. Lan Runsui tersenyum, bahkan jika kamu tidak datang mencariku, aku akan benar-benar datang mencarimu. Mengapa?
Karena aku orang paling kuat di dunia, satu-satunya yang kembali ke tahap ketiga void, aku kesepian dan aku ingin saingan. Tanpa saingan itu sangat sepi dan menakutkan, tapi sayangnya, melihat seluruh dunia, tidak ada satu orang pun yang memiliki harapan untuk melangkah ke tahap ketiga void yang dikembalikan. Untungnya, Anda telah unggul, Anda pasti dapat melangkah ke tahap ketiga void yang dikembalikan, jadi saya ingin menemukan Anda dan membantu Anda melangkah ke tahap ketiga void yang dikembalikan, lalu kita akan mengadakan pertikaian. Sang Hong, apa menurutmu aku bercanda denganmu? Tidak, aku serius, aku terlalu kesepian, aku hanya ingin bisa bertempur besar dengan seseorang yang setingkat denganku, sebelum aku mati. Senior, seperti yang kamu inginkan, jika aku melangkah ke tahap ketiga dari pengembalian void, maka aku akan melawanmu. Hahaha, bagus kalau begitu, mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan tinggal di kerajaan bulan bungaku sampai kamu melangkah ke tahap Returned Void 3 kali. Hari kamu melangkah ke Returned Void 3 kali akan menjadi hari kita bertarung. Bagus. Tang Zichen ragu-ragu dan akhirnya mengangguk. Tang Zichen ragu karena dia tidak tahu berapa lama. Kakek Tang Zichen sudah berusia 181 tahun, dan Tang Zichen harus kembali dalam 20 tahun atau kakeknya tidak akan bisa melihatnya. Tang Zichen tinggal di Kekaisaran Bulan Bunga. Setiap hari, dia memotong, mengamati, dan memahami dengan Lan Runsui, dan Lan Runsui benar-benar ingin membantu Tang Zichen melangkah ke tahap ketiga kembali ke kehampaan, lagi mampu berpikir tentang pikiran mereka dengan cara manusia normal. Tang Zichen tinggal bersama Lan Runsui setiap hari. Tang Zichen jelas merasakan kesepian Lan Runsui, kesepian yang bukan kesepian karena tidak ada orang di sisinya, tetapi kesepian karena berada di tempat yang tinggi. Tang Zichen tampaknya meramalkan masa depannya, dan juga akan hidup dalam kesepian tanpa akhir ini. Tang Zichen tinggal di kerajaan bulan bunga selama 10 tahun. Dalam 10 tahun ini, dengan Lan Runsui memberikan segalanya, Tang Zichen memang mendapatkan banyak hal. Tang Zichen beralih dari 0 kali pada tahap kedua kembali ke Void menjadi 9 kali pada tahap kedua kembali ke Void. Tang Zichen hanya berjarak 1 kali dari melangkah ke tahap ketiga Return to Void. Namun, Lan Runsui tidak lagi cukup baik. Sang Hong, jika kamu tidak melangkah ke Returned Void Pastry, aku khawatir aku tidak akan bisa menunggumu. Hari kebesaranku adalah tahun ini atau tahun depan, kata Lan Runsui saat dia melihat Tang Zichen. Dalam 10 tahun ini, Lan Runsui telah bertambah tua, dan dapat dilihat bahwa hari besarnya memang akan datang. Tang Zichen berkata, paling lama 1 tahun, saya pasti akan melangkah ke tahap ketiga kembali ke kehampaan. Tidak ada lagi yang bisa saya lakukan untuk membantu Anda, ada 1 langkah terakhir terserah Anda, saya hanya bertanya sekarang apakah ada cara Anda bisa melawan saya sebelum saya mati. Jika Anda tidak memiliki kepercayaan diri, maka aku harus membunuhmu sekarang. Tentu saja. Tetapi saya menerima surat dari keluarga saya kemarin, saya memiliki sesuatu untuk segera kembali ke kerajaan bela diri besar, dalam setengah tahun dari sekarang Anda akan datang dari sini untuk menemukan saya di kerajaan bela diri besar, dan kemudian apakah saya melangkah ke tahap ketiga kekosongan yang kembali atau tidak, saya akan melakukan apa yang Anda inginkan. Baik, aku akan datang untuk menemukanmu dalam setengah tahun, dan aku akan membunuhmu secara langsung apakah kamu melangkah ke tahap ketiga kembali Void atau tidak dalam setengah tahun. Aku akan menunggu untuk Anda. Setelah mengatakan itu, Tang Zichen terbang menjauh dan meninggalkan Kekaisaran Bulan Bunga. Lan Runsui menatap Tang Zichen yang jauh dan diam-diam berkata, setelah setengah tahun, saya harap Anda benar-benar melangkah ke tahap ketiga kekosongan yang kembali, jika tidak, aku hanya akan membunuhmu jika aku menghabiskan 10 tahun membantumu dan akhirnya tidak memenuhi keinginanku. Tang Zichen bergegas kembali ke Kekaisaran Bela Diri Besar kali ini untuk menerima surat keluarga, yang mengatakan bahwa putranya, Sang Su akan menikah. Tang Zichen harus buru-buru kembali. Menghitung, Sang Su sudah berusia 39 tahun,
dan pada saat Tang Zichen kembali ke rumah, setidaknya sudah hampir setengah tahun. Tang Zichen sedang dalam perjalanan untuk memahami dao bela diri saat dia pulang. Sekitar 5 bulan kemudian, Tang Zichen kembali ke Kekaisaran Bela Diri Agung dan kembali ke kota Kekaisaran. Tang Zichen langsung terbang kembali ke rumahnya di Istana Kekaisaran. "Zichen, kamu akhirnya kembali." Su Meiqian muncul dengan gembira saat melihat Tang Zichen. Setelah tidak melihatnya selama 10 tahun, Su Meiqian telah bertambah tua. Su Meiqian sudah berusia 96 tahun, dan dengan alam bela diri Su Meiqian, dia akhirnya dapat hidup sampai 140 atau lebih. Su Meiqian hanya akan memiliki 40 tahun tersisa untuk hidup, dan hidupnya akhirnya akan berakhir. Kehidupan ini, perjalanan ini, mereka memiliki banyak emosi. "Meiqian, kamu telah menderita," kata Tang Zichen sambil memeluk Su Meiqian. "Kamu juga menderita." Mereka saling tersenyum. "Saya tidak melewatkan pernikahan Sang Su, bukan?" Tang Zichen bertanya. "Tidak, hanya menunggumu kembali. Surat keluarga telah dikirim selama setahun, dan tahun ini Qin Nui juga sedang mempersiapkan pernikahan besarnya." "Oh, berkah ganda." Tang Zichen berjalan ke aula utama dan mengundang semua kerabatnya untuk makan malam reuni malam ini. Malam itu, semua anggota keluarga Tang Zichen datang, besar dan kecil, dan sudah ada ratusan orang. Tang Zichen ingat dengan jelas bahwa ketika mereka datang dari benua lain, total hanya ada 40 orang, sekarang telah berkembang menjadi 100. Beberapa saudara laki-laki Tang Zichen sudah menjadi kakek nenek. Namun, Tang Zichen juga akan menjadi seorang kakek. Sebab perut menantu Sang Su sudah sangat besar. "Ayah." Sang Su menarik istrinya ke Tang Zichen. "Sang Su, dewasa." Tang Zichen menatapnya dengan mata penuh kegembiraan dan berkata, saat itu Sang Su dan Sang Lei, orang yang paling lapar, sering pergi ke istana untuk memprovokasi para gadis istana, dan juga membuat Su Meiqian marah, sekarang dalam sekejap mata, untuk memulai sebuah keluarga. "Ayah, ini menantu perempuanku, namanya Yulan." Wanita bernama Yulan itu sibuk memanggil ayah. Tang Zichen mengangguk dengan sedikit senyum dan bertanya, "Berapa bulan anak itu?" 8 bulan. "Yah, dalam 2 bulan, aku akan menjadi kakek, hahaha." Tang Zichen tertawa. Sang Su tiba-tiba berlutut. "Sang Su, apa yang kamu lakukan dengan berlutut?" Sang Su berkata, "Ayah, maafkan aku sangat bodoh di masa lalu, aku gagal memenuhi rezekimu, dan aku membuat ibu sedih karena tidak berlatih seni bela diri dengan benar. Dan ibu, aku lebih menyesal lagi karena telah membuatmu mengkhawatirkanku selama ini, terimalah 3 hormatku sebagai ucapan terima kasih atas didikanmu." Mengatakan itu, Sang Su membungkuk pada Tang Zichen dan Su Meiqian, masing-masing 3 kali. Mata Su Meiqian merah, tetapi wajahnya tersenyum dan dia berkata, "Swear, apa yang kamu lakukan, cepat bangun." Tang Zichen tersenyum, "Nah, sekarang kamu akan memiliki keluarga, bisa menyadari kesalahan masa lalumu, bagus, bangun, duduk di kursimu, perjamuan akan segera dimulai." "Ya, ayah." Sang Su duduk kembali di kursinya bersama menantu perempuannya. Tang Zichen melihat ke arah Qin Nui dan berkata, "Qin Nui, ku dengar kamu juga akan menikah, kenapa kamu tidak melihat laki-lakimu?" Qin Nui dengan malu-malu berkata, dia tidak datang, dia belum menikah." Tang Zichen menganggukkan kepalanya. Qin Ren sibuk berkata, suami Qin Nui, namanya Zhu Jin Yao, seorang anak jenius dari 4 klan wakil nasional Kekaisaran Bela Diri Besar, klan Zhu, 5 tahun lebih tua dari Qin Nui, 45 tahun ini, wilayahnya telah mencapai kesempurnaan agung Zongxi. Sangat bagus," kata Tang Zichen dengan anggukan. Qin Nui dengan malu-malu menundukkan kepalanya, bibirnya mengerucut dengan senyuman, sepertinya Qin Nui juga menyukai Zhu Jin Yao itu, meskipun dia pemalu, dia diam-diam bahagia di dalam hatinya. Tang Zichen berkata kepada Qin Rei, "Reier, menantu ini, apakah kamu puas?" Qin Renyi tersenyum puas.
Tang Zichen berkata, kamu telah mengintai dia selama bertahun-tahun, Reier, sulit bagimu. Suamiku, apa yang kamu bicarakan? Rei Qin dengan penuh kasih menatap Tang Zichen, sepasang pasangan tua menunjukkan kasih sayang mereka di depan umum. Tang Zichen memindai seluruh istana, ratusan anggota keluarga. Di antara mereka secara alami adalah tuan dan istri Tuan Tang Zichen, serta orang tua Mu Qianji, Mu Fri, Peri Bunga, dan sebagainya. Saat ini, Mu Qiao juga telah menjadi seorang kakek. Saat itu, dia hanya memiliki satu putri, Mu Qianji, yang menghilang sebelum memiliki anak, dan dalam sekejap ketika dia menjadi seorang kakek, saat ini, Mu Fri Yao sedang memberi makan cucunya, yang berusia sekitar 3 tahun. Tang Zichen melihat keluarga mereka dan sedikit tersenyum, jika Mu Qianji juga melihatnya, dia akan sangat senang, kurasa. Ada juga tuan dan istri Tuan Tang Zichen. Sayangnya, si Sun Yang tidak pernah memiliki anak dan saya tidak tahu apakah itu masalah si Sun Yang atau masalah si Sun Yang, tetapi mereka masih 2 orang. Hanya saja bakat terlambat Sin yang agak tidak terduga, tetapi sekarang, pada usia 118 tahun, meskipun dia terlihat seperti wanita tua, ranah seni bela dirinya berada di tahap akhir Dengfeng. Adapun Guru Dingru, yang berusia lebih dari 120 tahun dan masih menjadi Grandmaster penyelesaian akhir, tampaknya guru tidak memiliki takdir untuk melangkah ke alam penyangkalan puncak. Oleh karena itu, saat ini, Sifu terlihat jauh lebih tua dari Sifu. Fiuh. Tang Zichen menghela nafas dalam-dalam, hari kebesaran tuannya juga memasuki hitungan mundur ke kebesarannya dalam belasan tahun. Terakhir ada Sang Ji, yang tahun ini berusia 29 tahun dan sudah memasuki tahap akhir penguasaannya. Tang Zichen bahkan tidak sebaik dia di usia 29 tahun. Tentu saja, juga bagaimana dengan tahap akhir, jika dia bisa sangat berbakat bahkan di tahap akhir, maka dia benar-benar jenius yang hebat. Seluruh keluarga mengadakan makan malam reuni di istana yang ramai. Keesokan harinya, Tang Zichen menyetujui hari pernikahan Sang Su, yang ditetapkan setengah bulan kemudian. Pernikahan Ken Nui dan Zhu Jin Yao juga telah dipesan bersama, dalam waktu 1 bulan. Saat ini, di Kerajaan Bunga Bulan, Lan Ran Sui telah berangkat ke Kerajaan Bela Diri Agung. Sebelum dia tiba di Kerajaan Bela Diri Besar, Tang Zichen belum melangkah ke tahap ketiga kembali ke kehampaan, dan itu berarti kematian Tang Zichen. Namun, butuh setidaknya 5 bulan baginya untuk melakukan perjalanan dari Kekaisaran Bulan Bunga ke Kerajaan Bela Diri Agung. Setengah bulan kemudian, Sang Su mengadakan pernikahan sesuai jadwal, menggunakan upacara pernikahan klasik. Pertama membungkuk ke langit dan bumi. Yang kedua menyembah aula tinggi. Suami dan istri saling menyembah. Kirim mereka ke kamar pengantin. Selamat untuk yang mulia, selamat untuk yang mulia. Semua tamu memberi selamat kepada Tang Zichen. Terima kasih semuanya, silakan duduk. Setengah bulan kemudian, Ken Nui dan Zhu Jin Yao menikah. Namun, Ken Nui memilih pernikahan modern di dunia lain. Ken Nui mendambakan pernikahan gaya modernis romantis dari dunia lain. Terima kasih kepada Su Meiqian, Liu Xiangyun, dan Li Xuaner mengingat upacara pernikahan di dunia lain. Jika tidak, mereka tidak akan mampu melakukannya. Pada akhirnya, Ken Nui mengadakan pernikahan yang sangat modern. Setelah pernikahan Sang Su dan Ken Nui selesai, Tang Zichen juga bergegas mengasingkan diri. Lan Ran Sui sudah dalam perjalanan ke Kekaisaran Bela Diri Besar, dan Tang Zichen tidak punya banyak waktu lagi. Jika Tang Zichen tidak melangkah ke tahap ketiga kembali ke Void sebelum dia tiba, maka Tang Zichen pasti akan dibunuh olehnya, karena dia telah berusaha selama 10 tahun untuk membantu Tang Zichen, tetapi sebagai gantinya dia tidak melakukannya, mendapatkan keinginan untuk bertarung sebelum dia mati, dan pasti akan kesal dan selesai dengan itu. Isolasi Tang Zichen adalah 4 bulan, dan dia bahkan tidak keluar untuk melahirkan seorang anak dengan menantu perempuan Sang Su.
Dan kemudian, di Great Martial Imperial City, teriakan nyaring datang dari langit, Sang Hong, aku datang, keluar dan menderita kematian, jika kamu berani bersembunyi, aku akan membantai seluruh kota, kamu tahu, aku akan melakukan apa yang saya katakan. Namun, pada saat ini, di ruang rahasia, Tang Zichen masih sedikit melangkah ke tahap ketiga kembali ke kekosongan. Tang Zichen mendengar suara Lan Runsui di langit dan mendengus frustrasi. Lan Runsui, kamu benar-benar cukup kejam untuk memberikan pipi yang lain ketika kamu mengatakan akan melakukannya. Tang Zichen mencoba yang terbaik untuk berlari, dengan cepat melangkah ke lapisan terakhir. Kembali ke fase ketiga Void atau kota kekaisaran kerajaan bela diri agung akan kehabisan darah. Setelah Lan Runsui berteriak, seluruh kota kekaisaran ketakutan, berpikir bahwa Tang Zichen telah mengacau dengan beberapa musuh. Kakek Tang Zichen, Sang Jian, serta Sang Mo dan pembangkit tenaga Void kembali lainnya terbang ke langit. Memberi penghormatan kepada senior, apakah Anda senior Lan Runsui? Sang Mo sibuk. Tepat sekali, aku bertanya padamu, di mana Sang Hong? Lan Runsui bertanya dengan wajah dingin. Senior, mengapa kamu mencari Sang Hong Apakah Sang Hong menyinggungmu? Jika Sang Hong telah menyinggungmu, aku harap senior akan memaafkanmu. Aku bertanya padamu Sang Hong, tapi kamu berbicara banyak omong kosong kepadaku, pergilah ke neraka. Lan Runsui menyerang dengan serangan telapak tangan, dan tiba-tiba Sang Mo diratakan tanpa perlawanan, tubuhnya jatuh dari langit. Mereka semua melihat Sang Mo mati dalam sekejap dan tubuh mereka gemetar ketakutan. Namun, bahkan jika Sang Mo tidak dibunuh oleh Lan Runsui, dia tidak akan hidup lama dan akan memiliki batas yang besar, tetapi sayangnya, dia telah merencanakan untuk memilih batas diri dan kemudian meneruskannya kepada cucunya, Sang Miu untuk membantu Sang Miu melangkah ke kesempurnaan agung Deng Feng, tetapi sayangnya, rencana manusia tidak sebaik rencana Tuhan. Pada saat ini di tanah, Sang Miu melihat mayat kakeknya jatuh dari langit dan mendesis dengan mata merah kakek. Sang Miu sibuk melompat dan mengangkat tubuh kakeknya yang jatuh ke tanah, tapi sayangnya sudah mati. Kakek. Sekarang, menyaksikan kakeknya meninggal dengan cara yang tragis, Sang Chuo mencabik-cabiknya keluar hati. Di langit, Lan Runsui melihat sekelompok homecoming tahap 1 yang menggigil di depannya, seolah-olah melihat sekelompok semut. Lan Runsui bertanya sekali lagi, di mana Sang Hong? Kali ini tidak ada yang akan menjawabku lagi, aku akan membunuh yang lain. Kelompok Returning Void Phase 1 di depan mereka semua sangat tertekan. Bagaimana mereka bisa tahu di mana Sang Hong berada? Mereka hanya tahu bahwa Sang Hong telah kembali beberapa bulan yang lalu untuk menghadiri pernikahan putra dan putrinya, dan belum pernah terlihat sejak mungkin meninggalkan kota kekaisaran. Namun, kakek Tang Zichen, Sang Jian, tahu di mana Sang Hong berada. Sang Hong berada di ruang rahasia di bawah istana kekaisaran di sel isolasi. Namun, kakek Tang Zichen, Sang Jian, tidak akan mengatakan apapun yang terjadi, bahkan jika dia yang akan mati berikutnya. Pada saat ini, seorang lelaki tua dari tahap pertama Return to Void berkata, Sang Hong kembali beberapa bulan yang lalu untuk menghadiri pernikahan putra dan putrinya dan tidak terlihat sejak itu. Saya pikir dia seharusnya meninggalkan kota kekaisaran. Mata tua pucat Lan Runsui menggigil, seolah-olah udara di sekitarnya tiba-tiba membeku. Lan Runsui mengangkat tangannya yang layu dan tiba-tiba mengeluarkan parang tipis dari lengan bajunya. Sang Hong, ini pilihanmu. Setelah mengatakan itu, Lan Runsui melemparkan pedang di lengan bajunya ke tanah. Swoosh! Parang itu terbang ke salah satu jalan di kota kekaisaran, seperti mesin penuai, seluruh jalan, dalam waktu singkat dari jalan ke ujung jalan, kepala semua orang berguling, memotong gandum bahkan bukan ini cepat. Tapi tepat ketika parang sedang menuai sampai ujung jalan itu, ledakan energi tiba-tiba melonjak. Dang! Parang itu ditembakkan ke tanah dan orang-orang di jalan itu akhirnya mengakhiri mimpi buruk mereka, melihat kepala yang langsung dipenuhi rasa sakit. Hahaha!
Di langit, Lan Runsui malah tertawa dan berkata, Sang Hong, kamu akhirnya keluar. Kupikir kamu gagal melangkah ke tahap ketiga pengembalian Void dalam tahun ini. Takut aku akan membunuhmu dan bersembunyi. Bersambung.